Karena kemarin dari sekian ribu pesantren di Indonesia yang jadi sampel, yang punya IMB itu cuma sekitar 50 pesantren aja. Tentunya ini jadi sesuatu yang ya cukup mengkhawatirkan ya, karena kita lihat kan masih banyak orang tua yang mempercayakan anaknya untuk mondok, bersekolah di pesantren untuk jadi santri. Kan katanya yang sempat ramai di media sosial tuh besi-besinya tuh kurus-kurus banget, bener nggak sih? Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Angkat. Episode kali ini akan bahas yang rame beberapa waktu akhir ini. Ada pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur yang roboh. Ini tentunya menjadi duka mendalam ya buat kita semua, buat berbagai pihak, bahkan pemerintah pun juga langsung gerak cepat dengan membentuk Satgas. Nah, tugas Satgas ini adalah untuk mengecek bangunan-bangunan pesantren yang ada di Indonesia, termasuk kelengkapan-kelengkapannya. Karena kemarin dari sekian ribu pesantren di Indonesia yang jadi sampel, yang punya IMB itu cuma sekitar 50 pesantren aja. Tentunya ini jadi sesuatu yang ya cukup mengkhawatirkan ya, karena kita lihat kan masih banyak orang tua yang mempercayakan anaknya untuk mondok, bersekolah di pesantren untuk jadi santri. Nah, berawal dari sini, akhirnya kan di sosial media banyak banget tuh omongan-omongan atau mungkin konten-konten yang menceritakan hal-hal negatif atau mungkin konten-konten yang menjurus. Nah, kami penasaran sebenarnya seperti apa sih cerita dari alumni santri, karena kebetulan saya juga nggak nyantri ya. Nah, kami ketemu sama Mas Hasan. Mas Hasan ini dia adalah alumni sebuah pesantren dan kebetulan orang tuanya ini punya pesantren di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Nah, kami tuh penasaran nih sebenarnya kayak gimana sih cerita-cerita di pesantren, kebersamaannya, terus kan gimana mereka makannya, masaknya, biayanya berapa. Nah, Mas Hasan ini cerita sama kami. Kehidupan di pondok pesantren itu kalau sekarang saya rasakan setelah pulang atau setelah tidak mondok lagi, sungguh sangat menyenangkan. Meskipun di saat di pondok itu mungkin ada bahasa buili atau bercandanya seorang santri melebihi candaannya orang-orang yang mungkin kata orang, kok jahat sekali, padahal itu nggak jahat. Padahal itu ada candaan seorang santri yang dimana santri itu mempunyai rasa jauh dengan orang tua. Makanya melampiaskan jauh dengan orang tua, dia selalu sering bercanda. Yang tadinya santrinya diem, pemalu, tapi karena saking sama-sama jauh dengan orang tua, dia bercanda. Cuman kadang bercanda itu dia sebut bercanda kelewatan itu di saat orang yang dicandainya mungkin lagi nggak mood. Yang tidak dilupakan adalah kita disuruh oleh kiai itu sangat bahagia sekali. Yang namanya guru itu bisa manggil untuk ngasuh anaknya, atau ngeberesin rumahnya, atau ngelapin mobilnya, atau nyuci mobilnya. Bentuk kegiatan lah, atau mungkin disuruh beli apa. Itu artinya kita selalu siap kapanpun, karena seorang santri itu senang sekali di saat dipanggil oleh guru. Karena santri itu banyak, nggak mungkin semua santri dipanggil, hanya khusus orang-orang yang tertentu yang mau dipanggil sama guru itu. Makan itu, kalau dari makan, santri itu wajib membawa beras dan uang. Jadi setiap mau makan itu kita satu santri itu harus iniin satu gelas. Bagaimana cara beli ikannya? Kita patungan 2.000. Kadang 3.000, kadang 5.000, gimana maunya. Saya kadang nggak punya uang. Ya udah, kamu yang masak, saya yang belanja. Nah, itu cerita dari Mas Hasan. Jadi sebenarnya seru sih ya ketika hidup di pesantren, kan sama-sama jauh dari orang tua, mau nggak mau hanya bisa ngandalin temen. Kalau nggak punya uang, gimana caranya biar temen bisa sama-sama ikut makan itu. Nah, karena orang tuanya Mas Hasan ini punya pesantren, kami juga penasaran gimana sih sebenarnya soal IMB. Terus kalau mau bangun pesantren itu dananya dari mana? Karena kan Mas Hasan juga cerita kalau pembangunan pesantren itu dari uang pribadi kiainya. Nah, Mas Hasan cerita nih. Masalah biaya nggak ada dipungut dari santri. Itu paling dipungut dari santri itu mungkin pas masuk. Itu pun bukan kiai yang minta, tetapi seorang lurah. Kalau di pondok pesantren itu ada namanya pimpinan yang paling atas itu sebutnya lurah. Nah, lurah itu kepada santri yang baru selalu berbicara, di sini ada uang pembangunan. Udah itu aja. Paling uang per bulannya itu listrik dan kalau di saya kan bambu, listrik dan bambu doang. Itu listrik itu zaman 2010 5.000. Kalau sekarang itu 2000 kemarin 2025 2024 itu 20.000 per bulan.
itu cuma 20.000 sama bambu 5.000, jadi 25.000 per bulan itu. Bagaimana orang yang nggak punya seperti saya, misalkan ada anak yatim ini nggak diwajibkan. Terus kekurangan pembayaran di pondok itu kan mungkin ada listrik, ada air, itu kiai yang nanggung semua. Jadi gitu, kalau pembangunan pesantren itu kebanyakan dari alumni-alumni santrinya yang mereka datang, terus oh guru aku lagi membangun pesantren, kita bantu yuk rame-rame. Nah itu jadi salah satu cara. Nah balik lagi ke pesantren Al-Qazi. Jadi tim kami yang ada di sana ini coba ngobrol sama warga. Sebenarnya warga tahu nggak sih kalau bangunannya itu udah mulai miring, udah mulai condong atau mungkin goyang, dan ada ketakutan nggak sih? Tim kami ngobrol sama warga di sana. Ibu, gimana pun ada tak obrolan? Enggak ada obrolan. Enggak. Warga. Ponpes kesini gitu. Ini pembangunan diberhentikan atau pripun enggak ada? Oh, belum ada siapa-siapa kesini. Gedungan sebelahnya kan agak ringkih gitu, takut maksudnya. Ya takut. Kalau yang paling merah yang depan berarti Mbak nih, yang hijau, Iya, yang goyang. Ya. Enggak tahu kalau goyangnya. Sing kemarin ekskavator masuk itu kan depan Goyang. goyang. Ya. Juga proses bangun ini ya. Iya, proses bangun ini. Takut nggak? Ya takut mas. Tapi sudah sempat ngomong ke Polres. Nggak pernah, sini orang sini protes nggak pernah. Yang selatan sungai diprotes sama orang kampung. Itu kan Ada pondok juga, pondok baru, pondok putri. itu maunya kan mungkin ya ditambah lagi. Oh, terus keluarganya protes. Ini kan dempet banget sama tempat. Iya, dempet. Takut nggak tuh? Ya takut, Mas. Takut apa? Ya takutnya kalau ya itu kalau ada. Tapi menurut Bapak Ibu itu bangunan ini layak banget sih Mas? Ya bangunannya ya seperti ini mas, bangunannya itu. Cuma terlalu lebar gitu loh. Penyanggae. Ya, penyanggai kan kalau di sini kan nggak seberapa lebar kan ya. Kalau yang di sana kan Lebar banget. lebar sekali. Nah setelah ngobrol sama warga, ini Belinda menuju ke tempat pembuangan puing-puingnya untuk lihat. Kan katanya yang sempat ramai di media sosial tuh besi-besinya tuh kurus-kurus banget, bener nggak sih? Nah Belinda nih coba datang ke tempat pembuangan puing-puing untuk lihat sebenarnya spesifikasinya kayak gimana. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di TPA Jabon Sidoarjo, di mana lokasi ini yang digunakan untuk membuang material musola di Ponpes Al-Qazi di Buduran Sidoarjo. Dan dari lokasi ini pula, tim penyidik Polda Jawa Timur sudah mengambil setidaknya ada 28 sampel, 8 diantaranya adalah sampel beton dan 20 sisanya adalah sampel besi tulangan yang digunakan untuk penyintai. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat ini adalah salah satu pilar berbentuk tabung, pilar yang ada di musola, dan saya akan mengajak Anda untuk melihat besi tulangan yang digunakan untuk membuat pilar ini. Nah, ini adalah besi yang digunakan, salah satu besi yang digunakan untuk membuat pilar ini. Saya tunjukkan kepada Anda ukurannya pemirsa. Nah, ukuran besi yang digunakan untuk membuat pilar, salah satu besinya ini tidak jauh besar atau tidak lebih besar daripada jari saya. Ini digunakan untuk melingkari dari pilar ini pemirsa. Nah, sedangkan besi yang lainnya ukurannya tampak sama dengan jari telunjuk. Nah, kalau ahli bilang sih memang sebenarnya kurang layak ya untuk bangunan-bangunan itu. Karena kan kalau mau bikin lebih dari 2 lantai, 2, 3, 4, sampai 5 lantai pasti kan pondasinya tuh harus bener-bener kuat banget nih untuk menopang atasnya. Belum lagi namanya gedung kan pasti dipakai. Ada berat dari manusia, ada berat dari barang-barang dan lain-lain, itu juga harus jadi perhatian. Nah, jadi setelah adanya kasus Al-Qazi ini, pemerintah buru-buru nih kan bikin satgas ya. Tadi aku udah cerita. Selain itu juga ini jadi perhatian khusus bagaimana biar pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini dicek nih, terutama pesantren-pesantren yang usianya udah tua. Kira-kira bangunannya layak nggak sih? Atau perlu diperbaiki atau gimana? Nah, itu pemerintah segera turun tangan biar tidak terjadi kejadian lagi kayak di pesantren Al-Qazi di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, kalau menurut kamu, kira-kira gimana nih? Setuju nggak sama langkah yang diambil sama pemerintah? Coba dong komen di bawah.